Now we are developing cutting-edge agents. Minions! Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru, yaitu berjudul Despicable Me 4 2024. Masih melanjutkan kisah dari Gru dan para minion yang tingkah lakunya kocak. Dan kali ini mereka harus menghadapi musuh dari masa lalu Gru dengan kekuatan supernya, yaitu menjadi manusia kecoa. Namun bukan itu saja, para minion juga dibuat agar mempunyai kekuatan super layaknya Avengers. Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan Gru yang berkendara pergi menuju ke sekolah lamanya untuk menghadiri reuni bersama teman-temannya. Gru juga mengajak ketiga minion menghadiri acara tersebut. Tak lama kemudian, kawan lama Gru bernama Maxim datang menghampirinya, yang ternyata Maxim adalah seorang penjahat ranking atas. Maxim juga mempunyai seorang asisten yang juga seorang penjahat bernama Valentina. Gru sempat kena bully karena Gru yang dulunya menjadi seorang penjahat sekarang malah tobat dan bekerja sama dengan organisasi bernama AVL untuk menangkap para penjahat. Really? You mean that one popular girl at school? Huh? I beat me too, no? Look who it is. If it is a Gruser. Lalu, kepala sekolah saat ini hendak memberikan sebuah penghargaan kepada alumni terbaik dan pada akhirnya Maxim lah yang terpilih menjadi pemenangnya. Saat di atas panggung, Maxim mengaku kepada para tamu jika ia berhasil mendapatkan kekuatan super dari hewan yang dibenci oleh anak-anak dan saya, yaitu kecoa. Maxim sendiri mengatakan jika kekuatannya mirip dengan kecoa yang sangat susah untuk dikalahkan. Tapi ternyata Gru selama ini sengaja datang untuk menangkap Maxim bersama agen AVL lainnya. Tapi karena bantuan agen AVL lainnya, Maxim pun berhasil tertangkap dan Maxim berjanji akan membalaskan dendamnya kepada Gru. Singkat cerita, Gru bersama ketiga minionnya pulang dan saat ini Gru sudah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Gru Junior. Namun karena Gru jarang di rumah, Junior pun terlihat tidak terlalu suka atau akrab saat bersama dengan ayahnya. Tak lama kemudian, ketua AVL datang dan memberikan kabar buruk karena Maxim yang sebelumnya ditangkap berhasil meloloskan diri dengan mudah. Bahkan Maxim juga akan balas dendam kepada Gru karena ia sudah tahu lokasi tempat tinggal Gru dan keluarganya berada. Hal itu tentu saja membuat Gru panik dan AVL berniat untuk memindahkan Gru beserta keluarganya ke tempat baru serta lokasi baru. Agnes sendiri merasa sedih karena ia harus berpisah dengan hewan peliharaan kesayangannya. Sementara itu, sebagian besar minion dipindahkan menuju markas besar AVL karena AVL berencana untuk menggunakan minion sebagai bahan uji coba kekuatan super untuk menghadapi Maxim. Singkat cerita, Gru bersama keluarganya sampai di sebuah perumahan elit bernama Mayflowers, yang dimana perumahan tersebut dibuat khusus bagi agen rahasia untuk menutupi identitasnya. Gru dan istrinya sangat senang karena rumah-rumah di sana sangat besar dan juga mewah. Tapi semua tak sesuai ekspektasi karena Gru beserta keluarga mendapatkan rumah yang kecil, tidak seperti lainnya. Tapi Gru tidak sadar jika ada seorang wanita di sana yang memperhatikannya.
Gru diminta untuk memalsukan identitasnya. Ia akan menjadi tukang panel solar, sedangkan istrinya yaitu Lucy akan menjadi tukang salon. Ketua AVL juga meminta Gru agar bisa berbaur dengan para tetangga di sana agar penyamarannya tidak terbongkar. Sedangkan AVL sendiri sedang mengembangkan senjata baru untuk menangkap Maxim. Tapi meskipun rumah mereka biasa saja, nampaknya ketiga minion senang karena terdapat vending mesin di sana. Di sisi lain terlihat seekor kecoak pergi ke sebuah tempat yang ternyata kecoak tersebut menuju markas Maxim dan ia mempunyai anak buah berupa kecoak. Maxim merencanakan rencana balas dendam kepada Gru, yaitu Maxim akan menculik anaknya karena pastinya anaknya adalah hal yang paling berharga bagi Gru. Hari pertama Gru bersama keluarganya mulai membiasakan diri untuk menjadi keluarga normal pada umumnya. Meskipun awalnya susah, Gru dan istrinya tetap berusaha untuk menjaga keluarganya tetap aman. You and Dada! Come on! Junior. Big flower. As your father, I command you to lie! Saat akan mengantar Margo sekolah, Gru menyapa tetangganya yang bernama Perry dan juga anaknya bernama Poppy. Gru yang tak terbiasa mencoba menjadi orang yang sok asik dengan Perry agar penyamarannya berhasil. Singkat cerita, saat sampai di sekolah, Gru bertemu kembali dengan Poppy yang terlihat mengetahui sesuatu tentang Gru. Sementara itu di markas besar AVL, para minion dilatih untuk membantu misi penangkapan Maxim. Setelah itu, para minion sangat bersemangat untuk menangkap Maxim. Namun mereka semua seketika mundur begitu tahu jika ketua AVL meminta minion menjadi bahan uji coba kekuatan super dan hanya menyisakan 5 minion. Kelima minion tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tabung dan diberi sebuah serum berupa eliksir super hingga akhirnya uji coba tersebut pun berhasil dan kelima minion tersebut menjadi mega minion yang mempunyai kekuatan super yang berbeda-beda. Di sisi lain, Lucy yang pertama kali bekerja di salon malah membuat kekacauan di sana yang membuat semua pelanggan merasa ketakutan. Sedangkan Agnes dan Edith dititipkan ke sebuah tempat karate sembari Lucy bekerja. Sementara itu, Maxim akhirnya berhasil menciptakan senjata baru dan siapapun yang terkena tembakannya pasti akan menjadi manusia kecoak yang bisa diperintah oleh Maxim. Tak hanya itu, Maxim juga berhasil membuat sebuah robot kecoak dengan ukuran yang sangat besar. Tak lupa Maxim pun memulai uji coba robot kecoaknya di tengah kota. Malamnya, Gru yang buang sampah kembali bertemu dengan Poppy yang selama ini sudah mengetahui semua identitas Gru beserta keluarganya. Karena tahu Gru dulunya seorang penjahat, Poppy meminta agar Gru ikut merampok dengannya. Karena jika Gru tidak mau, Poppy akan membongkar semua identitas Gru kepada semua orang. Di markas AVL, kelima minion yang mendapat kekuatan super disambut oleh minion lainnya dengan perasaan gembira. Namun, nyatanya kekuatan mereka masih belum bisa dikendalikan, sehingga ketua AVL akan melatih mereka di dunia nyata agar kekuatan mereka bisa dikendalikan. Di rumah, Poppy mengirim pesan kepada Gru untuk menemuinya di rumah pohon milik Poppy. Tak butuh waktu lama, Gru akhirnya menemui Poppy.
Poppy sendiri merasa jika ia dilahirkan untuk menjadi seorang penjahat. Bahkan ia ingin menjadi seseorang yang lebih jahat dibandingkan dengan Gru. Poppy juga berniat untuk menculik maskot sekolah lama milik Gru yang bernama Lenny. Awalnya Gru menolak karena ia tak ingin menjadi penjahat lagi. Tapi Gru akhirnya terpaksa dan tak ada pilihan lain setelah Poppy mengancamnya. Oh, I plan on being a lot. Now, it's time to discuss Prescott, villainess. Maxim dan Valentina mencari keberadaan rumah Gru, dan di sana Maxim mengungkapkan rasa kesalnya dari dulu kepada Gru karena Gru selalu ada di depannya sehingga keberadaannya tidak dianggap oleh yang lain. Tak lama kemudian robot kecoa Maxim kehabisan bensin yang membuat dirinya harus membeli Pertalite. Namun sayangnya kartu ATM-nya keblokir yang membuat Maxim menggunakan senjatanya untuk mendapatkan Pertalite gratis. I'm trying to... I know it's so bad! Di sisi lain, Lucy sedang belanja bulanan. Namun ia tak sengaja bertemu dengan pelanggan yang ada di salon tadi. Karena takut sudah menghancurkan rambutnya, Lucy pun berniat kabur. Namun sayangnya Lucy harus ketahuan, tapi beruntung pada akhirnya Lucy berhasil kabur dari customer yang mengamuk. Mega Minion saat ini sedang berada di kota untuk mencari siapapun yang membutuhkan pertolongan. Namun nyatanya keberadaan mereka bukannya membantu, tapi malah membuat susah semua orang. Sehingga keberadaan Mega Minion tidak diharapkan oleh masyarakat. Pada akhirnya Mega Minion dianggap gagal oleh ketua AVL. Singkat cerita, Gru dan Poppy sudah sampai di sekolah penjahat. Namun ketika Minion membuat kesalahan yang membuat tas peralatan Gru tertukar dengan perlengkapan milik Junior. Tapi meski begitu, Gru berhasil masuk ke dalam sekolah secara diam-diam dengan alat seadanya. There's killer drillers. Mereka akhirnya berhasil masuk dan segera ke tempat maskot Lenny berada. Tapi mereka terhalang oleh sinar laser. Mereka tak sadar Junior masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan beruntungnya Junior berhasil menonaktifkan jebakan laser tersebut. Maskot Lenny akhirnya berhasil ditemukan dan Gru berniat menyuntikkan sebuah serum untuk dibawa. Tapi Junior membuka kandang Lenny yang membuatnya mengamuk sebelum Gru menyuntikkan serumnya. Junior ternyata berhasil menjinakkan Lenny dengan susunya dan mereka tak sengaja menekan alarm. Sehingga si kepala sekolah pun terbangun dan mulai mengejar mereka semua. Namun meski begitu mereka tetap berhasil kabur menggunakan kereta yang bisa terbang milik kepala sekolah. Sesampainya di rumah, Junior sudah mulai suka saat berada di dekat Gru. Dan Poppy sendiri sangat berterima kasih karena Gru sudah mau membantunya. Di sisi lain, kepala sekolah ternyata sudah mengetahui jika Gru pelakunya. Dan ia berhasil menemukan lokasi Gru. Kepala sekolah pun kemudian menghubungi Maxim dan memberitahu lokasi Gru sehingga Maxim pun senang dan segera menuju ke TKP. Keesokan harinya, Gru dan Lucy hendak pergi bermain tenis bersama tetangganya yaitu Perry. Sedangkan anak-anak akan bermain di rumah termasuk Poppy dan juga maskot Lenny. Saat bermain tenis, Gru tidak terbiasa dengan olahraga, sehingga minionnya pun membantunya dengan cara curang.
Di sisi lain, anak-anak yang sedang bermain kedatangan tamu tak diundang. Yang tak lain adalah si kepala sekolah yang mencari keberadaan Gru. Margo pun menghubungi Gru jika ada yang mencarinya. Terlebih lagi, tamunya mengetahui identitasnya, yang membuat Gru seketika panik dan langsung pulang bersama Lucy. Tak lupa mereka menghubungi markas AVL untuk meminta bantuan. Sedangkan AVL sendiri mulai menghubungi Mega Minion yang tersebar di berbagai tempat untuk menangkap Maxim. Kembali ke Gru, si kepala sekolah meminta agar Lenny dikembalikan. Namun Gru tak bisa menuruti permintaannya, sehingga kepala sekolah pun mengamuk di dalam rumah. Tapi Gru tak sadar karena Maxim sudah sampai di rumahnya dan bertemu dengan Junior yang tak sengaja keluar dari rumah. Gru dan Lucy akhirnya sadar jika Junior tidak ada, hingga akhirnya Gru pun gagal untuk menyelamatkan anaknya yang sudah ada di tangan Maxim. Sanctification rate. Oh, very sensitive. Junior. Beruntung, Poppy datang dengan kereta terbang milik kepala sekolah untuk mengejar Maxim. Berkat bantuan dari Poppy, Gru berhasil membuat robot kecoa milik Maxim menabrak gedung sehingga Gru bisa menyelamatkan anaknya. Namun sayangnya, Gru sudah terlambat karena Junior sudah menjadi pasukan kecoa Maxim. Selain itu, posisi Gru semakin terpojok karena Valentina yang masih mengendalikan robot kecoanya. Tapi Valentina ceroboh yang membuat dirinya terjatuh karena atap gedung yang roboh. Meski begitu, posisi Gru masih terpojok karena ia harus melawan Maxim dan juga anaknya sendiri. This ends now. Beruntung saat Gru akan terjatuh, Junior berhasil tersadar dari pengaruh Maxim, sehingga ia pun mulai menyerang Maxim dan Gru akhirnya berhasil selamat dan ikut serta melawan Maxim. Setelah jatuh ke bawah, Mega Minion pun datang menyerang Maxim hingga akhirnya Maxim pun tak berdaya. Nice try. Tak lama kemudian, keluarga Gru akhirnya datang dan bersyukur karena Gru dan Junior berhasil selamat. Singkat cerita, Gru dan keluarganya kembali ke rumah lama mereka, serta Dr. Nevario berhasil mengembalikan Junior menjadi manusia kembali. Saat ada di AVL, Gru sengaja mengaku jika ia sudah mencari lagu milik Maxim dulunya saat penampilan menyanyi, sehingga Maxim merasa dirinya selalu di belakang Gru. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, mereka berdua pun sepakat untuk tanding ulang battle lagu yang akan diadakan di penjara. Penampilan mereka berdua disaksikan oleh banyak orang termasuk para penjahat yang sebelumnya sudah dikalahkan oleh Gru di film-film sebelumnya. Setelah itu, keluarga Gru akhirnya bisa hidup dengan damai kembali. Di sisi lain, salah satu minion ketinggalan di rumah baru dan tak sengaja menekan tombol penghilang rumah. Dan setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Despicable Me 4 2024. Bagaimana? Cukup seru dan lucu bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik dan saran dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.